kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan nafas hingga hari ini. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit soal sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sobaro yasbiru yang berarti menahan. Menahan di sini memiliki makna yang sangat luas, seperti menahan hawa nafsu dan menahan rasa lapar ketika kita sedang berpuasa. Sabar juga harus diterapkan ketika kita sedang mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketika kita sedang mendapatkan perilaku buruk dari orang lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat menerapkan perilaku sabar ini, karena sabar merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika kita mencoba untuk bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menolong kita dan menjaga kita. Itulah pentingnya untuk selalu bersabar. Selain itu, perilaku sabar memiliki banyak sekali manfaat, seperti kita dapat dijauhkan dari perilaku-perilaku tercela, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin disayang oleh Allah, kita juga akan mendapatkan pahala. Karena dengan sabar, hidup kita juga akan menjadi lebih tenang. Selain itu, sabar juga dapat menjadi salah satu ujian atau cobaan yang diberikan kepada Allah ketika Allah ingin melihat seberapa kuat hambanya, seberapa sabar hambanya dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ia berikan, dan apakah hambanya tetap berada di sisinya dan tetap berserah diri kepadanya ketika ia memberikan cobaan tersebut. Itulah pentingnya untuk membiasakan diri berperilaku sabar, karena meski terdengar mudah, sabar dapat menjadi sangat sulit dengan godaan-godaan setan. Untuk itu, kita semua harus membiasakan diri berperilaku sabar dari hal-hal kecil, seperti sabar ketika orang lain mengganggu kita atau ada hal-hal yang tidak kita senangi. Kesimpulannya adalah, sabar merupakan salah satu perilaku baik yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan membuat hidup kita lebih tenang ketika cobaan-cobaan menerpa kita. Saya mohon maaf untuk kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Suryani dari kelas 11 BK1. Di sini saya sedang membuat tugas ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan kita sebagai para pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Yuliasi selaku guru bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul Jomblo Bahagia. Para jomblo yang berbahagia. Jadi jomblo tuh harus pede, bukan karena modus biar gak dianggap gak laku, tapi emang karena jadi jomblo tuh asik sob. Karena itulah aku juga jomblo. Buat mencegah rasa minder yang akan datang ke kamu, jangan gampang ngiri kalau ngeliat temen lagi ngelakuin dosa. Ngapain ngiri, lu pengen nambahin dosa? Karena sebenarnya kamu sebagai jomblo lebih beruntung karena jauh dari dosa. Denger, percaya gak percaya itu urusan situ, tapi yang pasti kalkulator malaikat tetap jalan ngitungin dosa dan pahala kita. Malaikat ketidur. Dan jangan juga gampang parno kalau tiap pagi mereka dapat salam sayang-sayangan dari pacar kamu. Kamu bisa kok dapat tinggal ke apotek terdekat atau ke Indomaret, kan nanti juga nih lu masuk, ntar buka pintu pasti ada yang nyapa, selamat pagi, selamat datang di Indomaret, terus kayak gitu. Tinggal ke sono aja, ribet banget. Sama juga kan rasanya. Dan berpacaran itu tidak mendapatkan manfaat.
tidak dianjurkan dalam hadis atau disebutkan dalam Al-Quran. Ya iyalah, mana ada dosa atau zina kayak gitu dianjurkan. Perbuatan ini dilarang dalam agama. Ya jelas lah, apalagi agama Islam. Seperti yang diriwayatkan oleh Mustafa alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu jangan sesekali salah seorang di antara kalian berhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram. Tuh, denger, kalau udah nikah boleh. Makanya nikah dulu baru pacaran, jangan pacaran dulu baru nikah. Teman-temanku yang dirahmati Allah, maka dari itu mulai dari sekarang sadari dan renungkan, buat apa kita pacaran? Toh ini itu juga bukan ibadah. Kalau ibadah baru dah serah lu mau ngapain kek. Ini mendingan ngelakuin kayak sholawat, zikir, sholat, tuh paling baik-baik aja biar dapat pahala, lumayan nambah-nambah daripada pacaran, ya kan, nambah-nambah dosa. Tidak mendatangkan faedah, tetapi justru mendatangkan mudarat. Ya jelas lah, itu udah pasti. Jadi mulai dari sekarang jagalah pikiran, hati kita agar tetap jernih. Hindari perbuatan maksiat kata yang apa, sholat, ngaji, sholawatan, yang kayak gitu, datang-datang ke tempat yang mengajak kita untuk kebaikan, jangan mengajak kita untuk ke tempat maksiat seperti itu, teman-teman. Dah, dari ini segitu aja. Semoga kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Ismatul Maula. Kak Isma. Kakak mahasiswa Untirta, sedang melaksanakan PPLK. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Langsung aja ya kakak mulai. Iya, Kak. Kita masuk pada materi cerpen ya. Iya, Kak. Kakak akan menjelaskan sedikit tentang cerpen. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Iya, Kak. Ada. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bener, jangan cuma kayak gitu doang lu. Bagaimana Editnya kabarnya? mantan gue, dia nggak ngeres rumahnya. Nyapuin cuma bagian teras doang, bagian satu kotak ginian dong, gampang. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik? Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Ista'id doaan. Selesai. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? 6 orang, Kak. 6 orang yang tidak hadir. Ya, baiklah. Ada keterangan tidak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, langsung saja. Materi minggu ini kita membahas tentang cerpen. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu kan apa itu cerpen? Ada yang suka membaca novel atau apapun yang berbau dengan membaca? Ada, Kak. Langsung saja ya. Nih, di sini ada pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiksi dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Menurut KBBI, kisah pendek itu kurang dari 10.000 kata. Adapun struktur cerpen. Ini ada 6 struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak merupakan pemaparan awal pada cerita. Orientasi menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat, maupun suasana. Komplikasi itu adalah struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah dihadapi oleh tokoh. Evaluasi ini merupakan puncak dari masalah cerpen tersebut.
Lalu revolusi. Revolusi merupakan permasalahan yang dialami oleh tokoh. Oda adalah pesan moral yang ada pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu, apa sih cerita pendek? Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memutuskan daripada tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita banyak sekali nih menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan manusia. Cerpen biasanya memang diambil dari kehidupan nyata ya teman-teman. Namun, dari karakter tokoh tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Adapun nilai kehidupan dalam cerpen, itu terdapat 5 nilai kehidupan. Yang pertama, itu adalah nilai sosial, lalu nilai moral, agama, pendidikan, dan nilai budaya. Bisa kalian baca sendiri, nanti kakak kasih PPT-nya ya. Adapun unsur-unsur cerpen. Nah, unsur cerpen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu unsur ekstrinsik, lalu yang kedua itu ada unsur intrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Ada yang tahu apa itu unsur ekstrinsik? Ada yang tahu tidak teman-teman? Ya baik, unsur ekstrinsik. Ya, gimana? Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar cerpen. Ya, sedangkan unsur intrinsik ini mencakup tema, penokohan, alur, dan lain sebagainya ini. Lalu, tema itu merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Lalu ada alur atau plot, itu adalah perkenalan suatu konflik. Lalu ada latar atau setting, itu merupakan tempat, waktu, dan suasana. Penokohan, pemeran, gaya bahasa, itu nada yang menggunakan nada sang penulis yang digunakan bahasa secara cermat. Lalu sudut pandang. Adapun sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ada watak dan amanat. Lalu ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu ada 7. Yang pertama bersifat fiktif. Yang kedua tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu yang ketiga dapat dibaca dengan sekali duduk. Artinya sekali baca langsung selesai ya. 4. Diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Lain lagi dengan novel. Biasanya novel itu bahasanya lebih rumit ya, lebih baku gitu. Lalu yang kelima ini memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral. Adapun fungsi cerpen. Fungsi cerpen itu ada 5. Fungsi kreatif, itu sebagai penghibur. Fungsi estetis, itu memiliki nilai estetika atau keindahan yang memberikan rasa puas dalam hal estetis bagi para penonton. Lalu yang ketiga itu fungsi didaktif, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat adalah fungsi moralitas. Ini adalah cerpen yang memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kelima ini ada fungsi religiutas. Ini memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Ini adalah contoh cerpen. Menemukan dompet. Berbulan-bulan sudah aku menanti panggilan kerja.
Hari-hariku terasa penuh kebingungan dan tanpa arah. Bahkan kerjaanku hanya luntang-lantung tak karuan di rumah. Mengalami kebingungan harus melakukan apa. Ingin memulai usaha namun tak punya. Seterusnya kalian bisa baca ya. Nah, dapat kita analisis dari cerita pendek tentang menemukan dompet tersebut. Adapun unsur intrinsiknya itu, ini salah ya, bukan tema. Ini terdapat nilai moral dalam menemukan isi dompet, sedangkan temanya ini tentang menemukan dompet. Lalu ada tokohnya ini sebagai Andi dan Pak Herman, alurnya maju, latarnya trotoar, rumah Pak Herman, sedih, bahagia. Gaya bahasa yang dipakai dalam cerita tersebut itu adalah lugas. Sudut pandangnya itu adalah orang pertama, dan amanatnya adalah kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia, dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Thank you, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman tentang cerpen? Tidak, Kak. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Baiklah, nanti kakak akan kakak berikan LKPD ya. Silahkan kalian kerjakan. Baik, Kak. Ya. Sebentar. Ya sudah teman-teman, segitu saja ya pemaparan dari kakak. Iya, Kak. Ya kurang lebihnya kakak mohon maaf. Ketua kelas, tolong dipimpin untuk menutup. Untuk mengakhiri kegiatan sesi belajar yang telah kita lakukan tadi, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Terima kasih kembali, Kak. Maaf merepotin. Boleh dinyalakan dulu sebentar buat dokumentasi. Kameranya dinyalakan. Teman-teman. Ayo teman-teman, dinyalakan kameranya. Bentar ya. Ya teman-teman, makasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Waalaikumsalam.